Halo teman-teman, hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Teman-teman udah siap buat sekolah minggu? Yuk siapin dulu Alkitabnya. Tapi sebelum itu, teman-teman duduk manis, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, beri syukur buat setiap kasih karunia-Mu yang selalu mengalir buat kami ya Bapa. Tuhan Yesus, bersyukur buat kesempatan hari ini kalau kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita angkat satu lagu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendah ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendah ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita belajar satu tema tentang pengajaran Tuhan, satu roh beragam karya, yang nanti akan kita baca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3b sampai 13. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami percaya bagaimana Allah mengasihi kami. Tuhan, Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami, Engkau menyelamatkan kami ketika Engkau dihukum di kayu salib. Engkau sudah bangkit, dan Engkau sudah naik ke surga, dan hari ini Roh-Mu datang dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh mendengarkan firman ini dan menjadikan terang dalam kehidupan masing-masing. Kami menyerahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 13 dengan tema satu roh beragam karya. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyertai kehidupan murid-muridnya sejak mereka dipanggil dari pekerjaan mula-mula. Ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai tabib, ada yang sebagai bendahara, ada pemungut cukai, banyak latar belakang. Demikian pula dengan kita. Kita punya banyak latar belakang. Kita dari keluarga pegawai negeri, kita dari orang tua bekerja sebagai swasta, tentara, atau dokter, atau yang lainnya. Dan kita punya karakter yang berbeda-beda. Itu yang Tuhan pakai untuk tetap memperluas kerajaannya. Satu roh beragam karya. Apa maksudnya? Bahwa kita punya roh yang sama. Roh Tuhan, roh yang dianugerahkan Tuhan. Pada hari ini, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus yang banyak orang mengatakan Pentakosta. Tuhan turun melalui karya kudus. Dan banyak orang pada waktu itu ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka bisa berbicara dengan banyak bahasa. Mereka bisa berkarya dengan banyak hal. Dan mereka menyebar ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Sampai kita bisa mendengar firman Tuhan. Ada yang terkasih, kita belajar dari kehidupan para rasul. Ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka berani menyaksikan tentang kerja
tentang pelayanan Tuhan selama di dunia. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan membangkitkan orang mati, Tuhan mengusir roh jahat. Itu mereka saksikan semua. Bahkan ketika ada ahli Taurat yang mendebat atau yang mengira atau yang mengatakan bahwa murid-murid ini sedang mabuk anggur, Petrus berani bersaksi bahwa saat ini mereka tidak mabuk anggur, tapi mereka sedang mendapatkan sukacita karena Roh Kudus hadir, dan itu yang mereka saksikan ke setiap orang. Kita punya beragam karya di dalam kehidupan kita. Kita belajar bahwa Roh Kudus sudah memperlengkapi hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan? Saat ini mungkin sudah 1 bulan lebih kita berada di rumah karena satu kondisi wabah yang sangat mengerikan, di mana setiap orang yang terkena wabah ini banyak yang meninggal. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Kita tetap bisa belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beraktivitas di rumah, dan kita tetap bisa memuji Tuhan. Nah, kita punya banyak hal, karya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berkreatif, membuat suatu mainan, kita bisa berkreatif, membuat suatu pekerjaan yang selama ini kita tidak bisa lakukan karena kesibukan kita. Di rumah kita bisa memasak dengan menu-menu yang baru, di rumah kita bisa mengecat rumah, di rumah kita bisa membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar tidur, membersihkan lemari, yang selama ini mungkin terabaikan, yang kita tidak perhatikan. Tapi begitu kita banyak waktu di rumah, itulah saatnya kita bisa berkarya, membantu orang tua, membantu kakak adik, membersihkan tempat tidur kita masing-masing, membersihkan kamar mandi kita, membersihkan lemari-lemari kita yang mungkin sudah penuh dengan baju-baju yang sudah lama tidak pakai. Apa arti turunnya Roh Kudus bagi kehidupan kita? Kita belajar dari murid-murid yang tetap setia, tetap semangat dalam mengabarkan firman Tuhan. Mereka pada waktu itu mengalami ketakutan ketika Tuhan Yesus mati dan disalib. Mereka seperti kehilangan pegangan, tetapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Tuhan Yesus tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka berkumpul menutup diri di ruang tertutup, Tuhan hadir, memperlihatkan kepada Thomas, Petrus, dan murid-murid yang lain bahwa Tuhan menyertai mereka. Sehingga murid-murid mendapat keberanian untuk tetap mengabarkan Injil. Dan saat ini, hari ini, Tuhan nyatakan kasih-Nya melalui Roh Kudus yang dicurahkan ke setiap orang. Hari ini kita belajar bagaimana Roh itu memperlengkapi kehidupan kita semua, sehingga kita diberi keberanian untuk tetap mengabarkan firman Tuhan. Kita berani menyampaikan apa yang sudah Tuhan ajarkan tentang kasih, bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita mengajar kebaikan, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama. Karena itulah yang akan dilihat orang. Apakah dia anak Tuhan atau bukan? Dilihat dari buah-buahnya. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan. Itu yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita punya satu roh yang sama, tapi kita punya karya yang berbeda-beda. Itu harus saling melengkapi satu yang dengan yang lain. Kami berharap adik-adik semua yang di rumah kita punya semangat seperti murid-murid waktu itu, mengabarkan Injil, menyatakan kebenaran Tuhan, dan kita tetap punya keberanian untuk kita melangkah. Dalam kondisi wabah COVID ini, kita tetap diberi sukacita, keberanian untuk tetap berkarya. Jangan takut, karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Itu yang firman Tuhan katakan. Aku akan membawa engkau menuju pada kekuatan yang kekal. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kita harus banyak belajar dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tetap diberi semangat, bahkan menyebar sampai ke seluruh dunia. Karena itulah amanat aku yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada mereka. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Kita harus belajar bagaimana Tuhan memperlengkapi murid-murid itu sehingga mereka mempunyai keberanian. Apakah kita sudah diperlengkapi? Bagaimana kita tahu kalau kita itu ada di dalam diri kita? Kalau kita berani mengatakan firman Tuhan ya dan amin, berarti Tuhan sudah memperlengkapi hidup kita dengan roh Tuhan. Tuhan memperlengkapi kehidupan kita sehingga kita tidak ada ketakutan, kita tidak ada kecemasan, kekhawatiran. Kita tetap berjalan bersama Tuhan. Saya sungguh bersyukur murid-murid Tuhan Yesus memberikan satu kesaksian yang hebat kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mereka percaya dan mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Mari adik-adik kita belajar dari rasul-rasul ini, bahwa mereka setelah mendapat firman Tuhan, mendapat Roh Kudus, mereka mempunyai keberanian, sukacita, semangat untuk mengabarkan. Hari ini Tuhan sudah menurunkan Roh Kudus untuk kita semua melalui karya nyata Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya kepada kita semua. Mari kita tetap semangat, kita tetap punya kerinduan, punya sukacita mengabarkan Injil. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita ini. Tuhan menolong kami, menjaga kami, melihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk roh yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Biarlah roh ini memberikan kami semangat, dorongan, sukacita. Kami tetap belajar menerima firman Tuhan. Kami menyerahkan semua ini Tuhan kepada Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mereka tetap punya semangat kerinduan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Supaya kami tetap punya semangat mengabarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan semua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, segitu dulu firman Tuhan kita hari ini. Nah, sekarang kita mau sama-sama nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Yang semangat ya. Oke teman-teman, kita nyanyiin lagu ini barengan ya dengan semangat. Kita bilang juga bagus. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay. Oke teman-teman, sekarang segini dulu sekolah minggu kita hari ini. Sekarang kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sampai sekarang ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama kami melakukan ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat berguna dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Semoga bangsa dan negara kami Indonesia ini dapat pulih dari semua wabah yang ada ya Tuhan, dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat aktivitas kami selama kami di rumah, kiranya Tuhan pimpin sertai kami sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kesehatan kami ya Tuhan, dan orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Semoga kami terus diberikan kesehatan agar kami dapat melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, segini dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ibadah bareng lagi, dan jangan lupa juga buat selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa minggu depan. God bless you all.